Oke, kita sekarang mau penelusuran dan alhamdulillah kita bertemu dengan Verosima yang konon ceritanya Verosima ini sangat kondang di dunia maya karena dengan penelusurannya. Nah, karena itu saya mohon kakak apa aneh nih. Iya. Kakak aja. Kakak ya, kakak. Ternyata cewek ya Mbak? Iya, ternyata cewek. Jadi beliau ini memang ahli di bidang penelusuran. Iya. Kalau boleh tahu punya akun sosial media apa aja nih Kak Vero? Ada Instagram, YouTube juga, terus TikTok terutama. Sama, namanya Verosima. Sama. Verosima. Jadi nanti. Jadi di bidang apa ini untuk? Kebetulan saya ini kayak pembuktian, kayak ada cerita mitos, kita menguak benar nggak sih di sini itu tempatnya angker, mistis dan lain sebagainya gitu. Jadi memang hanya ingin membuktikan ya. Iya, hanya membuktikan termasuk saja. mungkin budaya mengangkat budaya Ya, Jawa. termasuk juga itu sekarang. Itu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi kita bertemu dan ditemani oleh Verosima yang ya tentu saja sahabat Mbak Pengkok jangan lupa di follow juga Kak Verosima ya. Karena kita ditemani untuk penelusuran kali ini. Ya. Yeah. Dan kebetulan tadi juga barusan selesai explore. Iya. Dan boleh nanti saya tunjukkan pengalaman saya ya. Nah, tadi merasakan aura yang sedikit agak bikin saya takutnya. Oh gitu ya. Iya. Jadi tetap diikuti ya karena tadi sudah eksplor di sini penelusuran yang ternyata ada sedikit sesuatu yang sampai Kak Verosima ini agak merinding gitu ya. Jadi itu. Oke, kita lanjut. Monggo, yang tahu kita arahnya. Baik, kita lakukan penelusuran ditemani oleh Kak Verosima dan Kuncen di daerah sini. Kita mulai dari Sana. ya. Ini ya. Ternyata Pak Kuncennya nggak mau ikut di kamera guys. Dia nge-backup dari belakang. Tapi nggak apa-apa ya, kita bersama sahabat Mbak Pengkok dan Kak Vero. Apa yang akan kita alami nantinya, ikuti terus. Dan jangan lupa dibantu like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Ini kemana jalannya Kak? Di sini tuh di depan itu ada kayak telaga. Telaga. Kayaknya nggak bisa dilewati karena rumputnya terlalu tinggi ya. Kata Mbak Kuncen sakit itu Mbak? Oh lewat sini. Oh boleh. Ya, tadi pengalaman saya waktu explore di sini nih ngerasakan kayak apa ya, ada sosok putih kecil gitu Mbak. Nggak tahu itu sosok apa ya kira-kira Mbak ya, kayak modelnya semacam pocong tapi kecil gitu. Bukan pocong itu tadi pocong. yang saya rasakan waktu explore sampai saya kaget. Jadi kalau kita merasakan sekarang ini energinya ini memang berubah-ubah ya. Jadi seolah-olah energi ini pergi sana, pergi ke sini gitu. Jadi tidak tahu saya sendiri sosok apa, yang jelas energi ini bisa kita tangkap di situ. Jadi insya Allah seperti apa yang dikatakan oleh Kuncen bahwa kita di sini harus sopan, ya tertib, tidak merusak alam. Tentunya ini akan juga membuat kita akan lebih ya tenang lah, tidak mengganggu apa yang ada di sini. Hati-hati Kak sama Mbah, hati-hati Mbah.
Jadi kita lagi penelusuran di mana di salah satu tempat ini nanti ada telaga. Entah bagaimana cerita dan kisahnya, tetap ikuti terus. Kak Vero beserta Mbak Bengkok dan ditemani oleh juru kunci langsung. Jadi ini kita ada telaga di sini yang memang telaganya sangat luas sekali. Nanti kita lihat apa fungsi telaga di sini. Hati-hati Kak Vero. Jadi emang jalanannya ini ya guys, tak ada bekas setapak apapun. Jadi benar-benar kita nampak tilas di sini. Sebenarnya kelihatan dari atas ya Kak Eba. Apa di dalam nanti bisa kelihatan? Jika memang nggak memungkinkan dari atas saja nggak apa-apa, Pak. Memungkinkan kah? Ini ukuran rumputnya hampir semanusia loh guys, sekita ya. Aduh, kita nerapas di sini guys. Nggak apa-apa aman Kak. Pak, airnya ini ya meluap ya. Gimana nih? Dari mana? Oke ya, on. Jadi ini kita mau ke tepi telaga, tapi kayaknya ndak bisa karena lagi meluap ya. Jadi kita mencari jalan lain atau mungkin kita cari tempat lain. Iya Pak, siap. Kalau tidak memungkinkan bisa dari atas saja Mbak. Tadi kayaknya kelihatan kok telaganya. Kita explore yang bekas situs sejarah tadi aja Mbak. Yang penting kan kita di sini sebagian tahu bahasanya ada telaga. Dari sini sebenarnya kelihatan enggak tuh? Ini di sini. Memang ya. Jadi di lingkungan sini nih energinya memang kuat sekali. Jadi seperti apa yang dikatakan Kak Hiroshima tadi, ada nampak sosok ya putih kecil di sini. Saya belum bisa mengenal apa yang ada di sini, tapi di sini saya merasakan sangat kuat sekali, luar biasa.
pengalaman penelusuran tadi seperti apa? Ya cukup apa ya, pernah explore di sini dua kali ini. Oh, sudah 2 kali ini ya. 2 kali ini. Cuma yang tadi ini yang benar-benar saya kaget ini Gitu tadi. ya. Terus ada suara apa kayak orang nangis di arah sawah-sawah situ. Jadi ada orang nangis ya. Kalau menurut cerita ini memang ya, daerah ini dulu pernah ada pembunuhan PKI atau apa? Iya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini ada ya waktu zaman PKI itu banyak pembunuhan di sini, sehingga di sini energinya memang luar biasa. Tapi jangan pernah kecil hati, jangan pernah takut ya. Kalau bisa memang kita harus memperkenalkan diri dalam lingkungan yang seperti ini ya. Jadi ada lagi yang mau diceritakan? Apa ya, Gus? Ya sementara itu saja, Mbak. Itu ya, Iya. ya. Diajak ke situs yang tadi aja, yang seperti Kak Vero mau sampaikan kepada kita tadi aja. Kebetulan kan tadi waktu ada yang request untuk berdiam diri di petilasan Mbak Aji Toha, itu ada yang request untuk menyetel lagu Lingsir Wengi 7 Oh kali. iya, Itu beliaunya screenshot, ada kayak siluet gambar apa sosok ular di belakangnya itu atau di belakangnya itu, di Oh. benak itu. Tapi saya sendiri juga nggak tahu ini ada di SS oh. Hmm. Jadi Kak Virosima ini mendapat pesan dari netizen. Iya, viewer. Oh, dari viewernya itu minta untuk mendengarkan atau menyanyikan Lingsir Wengi. Oh, nyetel ya, mendengarkan ya. Menyalakan. Memutar musik Lingsir Wengi ya, yang akhirnya si netizen menampakkan diri Screenshot. ya, men-screenshot bahwa ada penampakan yang berada di belakang Kak Virosima gitu ya. Ini di depan kan? Oh, justru di depan ya, di di depan. depannya ya, di Ya, depannya ya. Coba nanti kita melihat apa sebenarnya yang terjadi ya. Kita mungkin bisa ditunjukkan tempatnya. Iya, Ya, boleh. oke. Sandal harus dibuka ya, Mbak? Tadi saya waktu melakukan trap cam, Mbak, di sini ya posisinya. Nah, waktu itu saya bakar dupa. Dapat challenge dari viewer bakar dupa 7 untuk pembuktian sambil memutar lagu Lingsir Wengi. Lingsir Wengi. Gitu. Apakah benar lagu Lingsir Wengi itu bisa mengundang yang seperti itu apa enggak gitu, untuk pembuktian Mbak Mita. Iya. Nah, di sini ini ada hasilnya. Screenshotnya dari salah satu viewer. Ini ada kepala naga katanya. Ini real dari viewernya Mbak Vero ya? Iya. Ada lagi. Nih. Mungkin kalau kita lebih detail siluetnya bakalan terlihat ya. Nih. Ini udah dapat SS itu. Jadi ya emang energi di sini nih nggak bisa dibuat bercandaan ya. Iya betul. Jadi luar biasa memang energinya. Saya rasakan sendiri. Kalau itu naga ya, Iya. penampakan naga bisa jadi ya. Karena ini justru energi ini memutarnya ada di bawah. Jadi kalau kita melihat kan ini strukturnya ini kan kayak naik ya. Iya. Ini ada cerita enggak? Yang lebih detail ceritanya itu ya Kuncen tadi berarti. Dari kuncannya ya. iya.
Ini seperti waktu kita di Gunung Kunjung ya. Jadi Gunung Kunjung itu ada gundukan yang dirapikan, diratakan, dia akan muncul sendiri. Jadi tapi tidak bisa besar ya segitu ya. Nah ini rupanya di sini kita menemukan lagi seperti ini. Ini tempat pemujaan atau tempat apa ini? Katanya sih petilasan. Ini hanya petilasannya aja ya, yang tentunya juga ya bisa jadi ini tempat pemujaan. Nah, jadi nih kita lihat di sini, ini seperti jadi ini sering dibuat pemujaan. Nah, jadi ini ada tempat-tempat mungkin bunga atau dupo ya. Ini tempatnya di sini. Dan ini juga ada buat tempat naruh saji. Oh. Dia yakin era Majapahit karena ini ada ini garis duanya. Dan ini kan batu khas mencirikan khas dari Majapahit. Zaman Majapahit. Iya, batu bata merah dan ada garis dua lengkung. Itu. Ini kan dari ini batu bata merah semua ini. Iya. Banyak termasuk sananya diyakini, nggak tahu ya diyakini kemungkinan entah itu tempat pemujaan kayak candi. Iya. Masih diduga ya. Iya. Jadi kalau kita melihat ceritanya memang di sini sebetulnya mau didirikan masjid. Tapi karena ini waktu itu Mojopahit itu mungkin sama Demak ini terjadi bentrok, ini sama-sama satu saudara ya, ayah dan anak kan itu, yang kemungkinan anaknya ini akhirnya yang masih mau ikut Mojopahit dengan dipimpin Raden Patah itu selalu mendirikan masjid ya, atau mungkin ada nilai-nilai lain sehingga di sini batal mendirikan masjid, tapi justru ada sanggarnya ini ya. Kalau saya lihat ini sanggar Pamujan. Nggak tahu dulu apa ini tempatnya, untuk apa gitu ya. Jadi yang jelas ini tempat berkumpulnya para pengikut Mojopahit yang sudah mengikuti jejak Raden Patah untuk menjadi Islam. Jadi mungkinan era Majapahit akhir ya? Iya, zaman-zaman Mojopahit akhir yang sudah tidak mau lagi berperang dengan anaknya Raden Patah yang menguasai Demak ya. Konon ceritanya banyak sekali, tapi itulah mungkin Kak Vero ini yang akan menelusuri kan itu. Ini tugasnya Kak Vero selalu menelusuri tempat-tempat budaya ya, yang mungkin ada hal-hal yang aneh dan ingin membuktikan. Ini luar biasa Kak Vero. Saya ini penasaran, suka penasaran pembuktian. Mungkin dari pembuktian itu sebenarnya apa sih yang ada di diri Kak Vero ini, atau memiliki ilmu-ilmu khusus? Oh, tidak ada. Gitu ya. Justru saya itu model penasaran doang. Oh gitu ya. Penasaran. Apa enggak takut kalau terjadi sesuatu? Sebenarnya ya ada, pasti ada kalau terjadi sesuatu. Ya saya kembalikan lagi, kalau niat kita baik insya Allah selalu dalam lindungan. Betul. Gitu. Jadi kalau memang kita hanya ingin mengetahui dan menguak apa yang sebenarnya, insya Allah tidak ada masalah. Jadi ini tergantung keberanian kita, niatan kita. Kalau niatnya tulus, insya Allah tidak ada apa-apa. Oke, mungkin ada lagi tempat yang bisa ditunjukkan di sini Kak Vero? Sudah, kalau di sini sudah gitu ya. Jadi kita mungkin menuju ke sana lagi. Mundur habis, melakukan mundur, hati-hati. Duduk, awas.
Oke, para netizen, sahabat Mbah Bengkok semuanya, setelah kita penelusuran dengan Kak Vero, tentu saja jangan lupa ya subscribe ya, komen, jangan lupa share. Termasuk ada Kak Vero yang juga YouTube-nya itu Ya, ada. namanya Verosima. Nama sesuai di kaos ini. Namanya Verosima. Verosima. Memang namanya Verosima atau Hanya nama Panggung. panggung kan. oh hanya nama panggung Verosima ya. Tetap subscribe, semuanya di subscribe ya, karena penelusuran ini akan bisa membuktikan benar tidaknya apa yang dikatakan oleh orang lain, betul ya? Benar. Betul, ya, karena di situ kenyataannya akan bisa kita ketahui. Jangan hanya katanya, tapi Kak Vero sudah membuktikan. Ya. Terima kasih Kak Vero ya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Ya, Siap, siap. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.